Saya mengajar kelas 10 dan pengalaman saya juga sudah sering menyampaikan kepada siswa, kalau kita masih pemula atau kita baru belajar tentang mendesain, contohnya nanti misalnya mau buat desain spanduk, baliho, cover buku dan lain-lain. Kalau saya ya, tidak masalah kita mencontoh atau meniru karya orang lain. Karena memang tujuan kita kan untuk belajar, ya. Kecuali nanti misalnya kita mau itu akan dipublikasikan atau akan dipasarkan, barulah kita membuat sesuai dengan desain yang diusahakan sedemikian rupa, tidak boleh sama dengan hasil karyanya orang lain. Nah, nanti kalau saya pas nanti membuat tugas, makanya saya minta itu yang dikumpulkan adalah format CorelDRAW-nya, CDR-nya, bukan format JPEG-nya. Kenapa demikian ya? Supaya saya tahu bahwa desainnya kalian itu adalah desain yang dilakukan atau dibuat secara mandiri sendiri-sendiri. Maksud saya bukan tidak boleh dibantu orang lain ya, tapi maksud saya diusahakanlah itu adalah hasil karyanya kalian. Minta bantu atau tanya orang-orang atau mencontoh tidak masalah, tapi dengan catatan desainnya itu adalah desain hasil karya sendiri. Kenapa saya menyarankan? Ya karena ya kalau menurut pemahaman saya ya, kan konsep desain itu diterima atau tidak dalam hal ini terlihat baik, terlihat cantik, terlihat bagus itu minimal contoh-contoh yang sudah orang publikasikan atau orang bagikan di internet ya bisa kita jadikan rujukan. Artinya itu sudah pernah dipakai dan sudah pernah dicetak untuk orang lain. Hati-hati dalam memilih contoh. Karena kalau pas kebetulan ini yang bikin repot nih. Ada siswa karena tidak mau repot, akhirnya dia pilih contoh yang gampang. Jadi jangan tersinggung kalau misalnya buat desain, kemudian terutama pada saat mendesain dengan Corel lah. Tetapi bagaimana ketika kita masih belajar, kita sudah berusaha untuk menghasilkan karya yang baik. Terutama ini kan sangat kadang-kadang tidak jarang juga orang-orang itu menilai berdasarkan latar belakang pendidikan kita. Tidak usah jauh-jauh lah, misalnya anak multimedia tidak bisa mendesain itu kadang-kadang menjadi bahan apa ya? Bahan sindiran orang-orang. Siswa itu asal ngumpul tugasnya. Ya bukan saya tidak menghargai usaha, bukan tidak menghargai proses, tetapi kan siswa SMK itu dipersiapkan untuk terampil dan profesional di dalam bidangnya. Saya tidak bilang semua anak multimedia wajib pandai mendesain ya, mahir mendesain. Tapi setidaknya kalau membuat desain dan tidak mahir mengerjakan sendiri cukup mampu mencontoh. Kalau di dalam standar kemampuan keterampilan itu dia masuk di level yang pertama. Level kemampuannya hanya mampu meniru, belum mampu memanipulasi, mencontoh punya orang kemudian dikembangkan. Belum sampai ke tahap yang berikutnya gitu. Ya itu menerapkan ukuran ya. Kadang-kadang kalau sudah diterapkannya bingung. Saya kadang-kadang bingung cara menyampaikannya ke siswa. Ada anak-anak disuruh bikin stiker misalnya, kartu nama, tapi ukurannya itu ukuran desainnya seperti ukuran cover buku. Itu kan salah. Walaupun berlaku perintah scale gitu ya, perintah skala pembesaran atau skala minus ya, diperkecil atau diperbesar. Tapi maksud saya ya, kalau misalnya diminta untuk desain kartu nama, desain dia dengan ukuran kartu nama. Kalau misalnya mau membuat desain baliho, kan kalau kita buat dalam satuan yang lebih besar, ukuran besar, biasanya komputer juga berat. Boleh, pada saat kita mendesain kita menggunakan ukuran yang lebih kecil, tetapi pada saat mau di diekspor ya gitu, mau diubah ke dalam format yang bisa dibuka dengan aplikasi lain selain aplikasi Corel, atau dikonversi ke format JPEG gitu, jadikan foto, mau dijadikan background jadi wallpaper. Maka sebaiknya disesuaikan dengan ukuran yang diminta. Kalau dia ukuran baliho ya buatlah dia dalam satuan meter. Spanduk satuan meter. Cover buku kan biasanya setahu saya ya palingan 21 kali 33 cm kalau dia ukuran F4. Kalau ukuran 4 ya berarti 21,5
0,97 dikali dengan 97 kali 97 apa 29, sekian. 29,75. Mendesainnya boleh dengan ukuran yang lebih relatif dengan kecil tapi dengan menggunakan skala. Kebetulan kan kalau kita menggunakan Corel itu adalah gambar berbasis vektor. Jadi dia menggunakan skala perbandingan. Biasanya kita mendesain dengan ukuran yang lebih kecil dengan dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan komputer. Nanti pada saat mau diekspor akan diberikan ke orang lain, bisa kita rubah ukurannya menjadi ukuran sesuai dengan permintaan. Selanjutnya tentang ruang. Apa itu ruang? Ya, space atau ruang atau jarak antara elemen-elemen yang terdapat pada desain grafis. Kalau saya sederhananya begini kali ya. Yang mana yang kita maksudkan dengan ruang gitu ya? Space, white space kah atau blank space? Ya, kalau yang saya sepengetahuan saya dan secara teoritis, ruang atau space itu adalah jarak antar objek yang satu dengan objek yang lain. Kemudian menjadi pertanyaan, kenapa hal ini harus menjadi perhatian? Ya, supaya kalau kita membuat desain itu jangan terlihat dia terkesan penuh gitu. Mata manusia itu kan terbatas. Jangan sampai kita membuat desain kemudian penuh dengan objek. Kita tidak menyediakan ruang-ruang space atau ruang kosong. Jarak antara objek, misalnya ini objek yang ini dengan objek ini. Kalau saya buat lebih rapat atau ini kita kasih lebih dekat ke sini dengan tujuannya dia rapat, saya yakin pasti hasil desainnya juga tidak akan menarik, tidak akan bagus, tidak akan cantik kelihatan. Jadi sangat perlu kita mempertimbangkan untuk menyediakan space atau ruang, ya, tetapi jarak antara objek satu dengan objek yang lain. Kadang-kadang jangan terpaku dengan objek yang misalnya di sini ada gambar ini, gambar bingkainya, ini ya, kemudian ada. Hanya membatasi dengan itu. Tapi yang termasuk dengan ruang atau space atau jarak itu ada elemen-elemen berikutnya. Misalnya ini ada line gitu, tulisan line gitu kan. Jangan sampai tulisan line ini terlalu rapat dengan yang ada di bawah. Jadi elemen-elemen yang dimaksudkan itu adalah seluruh objek, baik itu objek yang kita tambahkan, backgroundnya ataupun teks, itu harus sebisa mungkin dipertimbangkan secara bijak agar disediakan space. Dengan demikian perpaduan antar elemen tersebut harus disesuaikan space-nya sehingga desain yang diperoleh akan membuahkan hasil yang maksimal karena memberikan kesan yang menarik dan proporsional. Maaf ya, ini salah ketik, bukan profesional tetapi proporsional bagi mata yang melihat. Artinya masing-masing itu memiliki komposisi perbandingan yang proporsi, pas. Tidak berat sebelah, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Semuanya terkesan proporsi. Ya, seimbang dalam hal perbandingan ukuran. Ya, kalau berdasarkan buku ya, yang seorang ahli namanya Sajiman Abdi Santoyo, ruang dalam seni rupa atau seni desain adalah area yang ada di sekitar objek, baik itu di belakang, di atas, ataupun di dalam. Secara umum biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Ruang yang dimaksudkan di situ adalah unsur yang memberikan kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya suatu objek. Dikarenakan bentuk dapat 2 dimensi ataupun 3 dimensi, maka ruang pun meliputi ruang secara 2 dimensi dalam sebuah karya trimatra ataupun dalam ruang 3 dimensi karya trimatra. Ruang 2 dimensi atau dwimatra. Apa itu? Ruang 2 dimensi atau dwimatra merupakan ruang papar yang datar. Ya, contohnya ini ya. Ini kan dia flat. Ruang dwimatra banyak dimanfaatkan oleh para perupa untuk menempatkan bentuk raut yang sifatnya cukup datar atau terlihat cukup datar saja.
seperti gambar-gambar yang bertujuan memberi proyeksi dengan potongan-potongan dan pandangan-pandangan yang terbatas. Ruang Dwimatra hanya mengenal dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Ruang dua dimensi hanya mengenal arah horizontal, diagonal, vertikal yang sejajar, dan hanya mengenal kedudukan di kiri, tengah, kanan, atas, tengah, bawah. Atau kalau kita merujuk pada sumbu, hanya pada sumbu X dan sumbu Y. Ruang Dwimatra yang terisi objek pada umumnya disebut dengan ruang positif. Ruang trimatra merupakan jenis ruang yang benar-benar diartikan sebagai ruang nyata dan sempurna seperti di kehidupan kita. Memiliki 3 dimensi penuh. Ada panjang, lebar, serta kedalaman. Bentuk-bentuk raut yang gempal benar-benar bersifat 3 dimensi. Dapat diraba serta menempati ruang dan berkedalaman. Semua bentuk yang ada di alam ini merupakan sebuah karya yang bersifat 3 dimensi. Karena dia menempati ruang 3 dimensi. Contoh ini ya. Ini kan berbentuk 3 dimensi kotak kapur ini. Kemudian ini. Ini terdiri atas 3 sumbu. Ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada panjang, yang ke belakang ini panjang, yang ke samping secara horizontal ini adalah lebar, dan yang tinggi itu adalah kedalaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir kayaknya nih ya. Terakhir ya, value, nilai. Nilai yang dimasukkan adalah sifat terang gelap. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background atau latar, serta teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih mudah. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan akan menghasilkan warna yang lebih tua. Contohnya warna biru, kalau kita terangkan, akan menghasilkan warna biru muda. Dan sebaliknya, jika kita gelapkan, akan menghasilkan warna biru tua. Begitu halnya dalam mendesain. Harus memiliki keahlian, kemampuan dalam melakukan atau menilai atau membuat perbedaan terang gelap pada desain yang dibuat sesuai dengan skala yang tepat. Hal ini dimaksudkan supaya sesuai dengan tujuan desain, sehingga desain itu akan terlihat lebih proporsional, terlebih terkesan lebih profesional. Ya, kalau profesional berarti sudah ke arah di publikasi ya. Benda apapun yang terdapat pada alam kita akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Begitu pula pada karya seni desain. Sehingga gelap terang adalah salah satu unsur terpenting ketika membuat bentuk, terutama yang memiliki unsur gempal, agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan pencahayaan, highlight, ya, bagian dari terangnya, kemudian shading, bayangan, atau bagian yang lebih gelap. Gelap terang juga berlaku untuk tint dan shading pada warna. Misalnya merah muda dan merah. Ini hanya contoh saja supaya ya, highlight, midtone, dan shading ini nanti 3 dimensi warna ya. Value, terus chroma, dan hue. Ya, pasti anak-anak A
Barangkali waktu di kelas 10 belum sempat dibahas, tapi saya ingat saya untuk kelas B dan C sudah saya bahas tentang warna. Karena sebenarnya terang dan gelap ini yang dimaksudkan bukan warna putih dan hitam, tapi tingkat apa namanya? Tingkat pewarnaannya. Apakah dia lebih gelap, lebih tua, atau lebih muda, lebih terang. Value, nilai perbandingan terang dan gelap. Ya, barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk unsur-unsur desain, ya. Kenapa penting? Karena ini menjadi fundamental, ya. Jadi saya kira cukup yang bisa saya sampaikan untuk yang berkaitan tentang dasar-dasar desain grafis. Kenapa demikian? Ya, sesuai dengan konsepnya, ini merupakan dasar. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita bicarakan di forum yang lain. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi tentang dasar desain grafis untuk topik yang berkenaan tentang unsur-unsur grafis. Selanjutnya akan kita bahas untuk prinsip-prinsip desain dan elemen-elemen desain. Oleh karena itu, saya akhiri untuk materi tentang unsur-unsur grafis. Selamat belajar, tetap semangat walaupun kita dalam situasi pandemi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita bisa selamat melalui pandemi ini. Oke, selamat belajar di rumah. Saya Henry, terima kasih.